Shalom saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan karena kami diberikan kesempatan untuk boleh bangun di pagi hari ini. Dan pada pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang boleh dapat berbicara, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini, saya akan memberikan judul renungan dengan judul Pengaruh Hidup Saleh, terambil dari Kejadian 1 ayat yang pertama, berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Saudara, saya percaya di antara kita pasti ada yang pernah mengambil satu keputusan penting di dalam kehidupan kita. Salah satu keputusan penting tentu saja adalah kita memutuskan apakah kita percaya kepada Kristus atau tidak sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Berkaca dari hal tersebut, maka saya juga meyakini bahwa anak-anak Nuh juga berhadapan dengan keputusan yang penting di dalam kehidupan mereka. Mereka hidup di dunia di mana setiap orang dengan terang-terangan mengabaikan Tuhan. Kejahatan menjadi norma yang umum. Tidak ada yang dapat atau tidak ada yang akan menghukum mereka. Karena jikalau anak-anak Nuh itu pun juga hidup seperti masyarakat yang jahat, maka mereka juga menganggapnya itu hal yang wajar. Tidak ada seorang pun kecuali ayah mereka yang terus mengajar mereka untuk hidup di dalam firman Tuhan. Dalam dunia di mana kehidupan fasik merajalela, maka memang beruntunglah ketika anak-anak Nuh itu lahir sebagai anak-anak Nuh. Dan tentunya kita percaya bahwa itu semua ada di dalam ketetapan dan kedaulatan Allah. Ketika ayah mereka yaitu Nuh mengajak mereka memakai tahun-tahun berikutnya di dalam kehidupan mereka untuk membangun bahtera, karena ketaatan terhadap firman Tuhan, anak-anak Nuh itu juga harus memilih untuk percaya kepada orang-orang di sekitar mereka atau percaya kepada ayah mereka. Mereka memilih mengikuti papa mereka, ayah mereka. Sebuah kesaksian yang tentu saja indah tentang pengaruh hidup seorang ayah, yaitu Nuh, ayah yang saleh di tengah keluarganya. Karena ayah mereka, yaitu si Nuh itu sendiri, menolak berkompromi dan tetap berintegritas, meskipun setiap orang di dalam masyarakat sekitarnya itu melakukan kejahatan, dan kejahatan itu dianggap sebagai norma yang umum. Tetapi harus kita sadari bahwa memang perbuatan baik kita itu tidaklah menyelamatkan kita. Justru karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita berbuat baik. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kehidupan kita seharusnya menjadi kehidupan yang berintegritas, kehidupan yang kudus, dan itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh orang-orang tetangga kita, teman kita, bahkan yang terutama adalah keluarga kita. Ketika dunia ini berusaha membujuk orang-orang mengikuti standarnya, berusaha meyakinkan kita ataupun keluarga kita bahwa hidup menjadi orang jahat, berbuat dosa sedikit demi sedikit itu tidak masalah, maka seharusnya kita itu menolaknya. Dan hidup kita itu haruslah sangat berbeda. Kenapa? Karena kita itu menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, khususnya keluarga kita. Kehidupan kita seharusnya membuat orang-orang yang ada di sekitar kita itu yakin bahwa mengikut Tuhan itu adalah hal yang bijaksana, hal yang penuh dengan kebenaran, bukan hal yang penuh dengan kesalahan. Maka sesungguhnya ketika kita sudah menjadi orang Kristen, sudah mengaku dan juga memproklamirkan diri kita sebagai orang Kristen, yaitu pengikut-pengikut Kristus, maka kita sesungguhnya menjalani kehidupan yang taat kepada firman Tuhan.
Jangan memandang rendah pengaruh positif dari ketaatan kita bagi orang-orang di sekitar kita, karena hidup kita, terutama hidup yang saleh, memiliki pengaruh yang dampak yang sangat besar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kiranya kita selalu menjaga dan juga mengejar integritas kehidupan yang saleh, kehidupan yang kudus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami diingatkan agar kami senantiasa untuk menjaga kehidupan kami dengan kesadaran kami, agar kami senantiasa hidup taat untuk melakukan firman Tuhan, hidup penuh dengan integritas, hidup di dalam kekudusan Tuhan, agar kiranya di dalam kehidupan kami ini kami membawa pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, kepada keluarga kami, dan juga kepada setiap orang yang kami temui. Kiranya kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau sendiri ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh dapat menolong dan memimpin kehidupan kami, manakala mungkin ketika kami menjalani kehidupan kami ini belakangan ada yang mungkin sedang bergumul, dan Tuhan kiranya yang terus menolong dan memimpin kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.